Pada tahun 1479, Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana yang kala itu menjadi penguasa Cirebon atau Sri Mangana Cirebon menyerahkan kedudukannya sebagai penguasa Cirebon ponakannya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sebagian orang masih bertanya-tanya, mengapa sih Pangeran Walangsungsang itu menyerahkan kedudukannya sebagai penguasa Cirebon, padahal beliau sendiri mempunyai anak laki-laki gitu. Pahami pemirsa bahwa sumber sejarah Cirebon itu banyak. Naskah-naskah yang mengisahkan tentang babat Cirebon itu banyak, tidak hanya satu. Dan dari beberapa naskah yang ada itu satu dengan naskah yang lainnya itu tidak sama. Artinya terkadang ada persamaan dan juga terkadang ada perbedaannya. Namun dari sekian banyak naskah-naskah yang ada, itu sejauh pemahaman saya terhadap bacaan-bacaan itu, tidak ada satupun daripada naskah-naskah yang pernah saya temui atau pernah saya baca itu yang mengisahkan mengenai alasan kenapa Pangeran Cakrabuana menyerahkan tahtanya sebagai penguasa Cirebon kepada keponakannya itu. Jadi yang ada ya hanya asumsi-asumsi. Nah, dalam kaitannya dengan ini, pemirsa, ada dua asumsi yang umumnya itu berkembang di masyarakat. Nah, asumsi yang pertama adalah bahwa Pangeran Walangsungsang menyerahkan kedudukannya sebagai penguasa Cirebon meskipun beliau ini mempunyai seorang anak laki-laki, itu karena semata-mata beliau itu ingin agar Cirebon ini menjadi pusat Islam dan pusat penyebaran Islam yang kuat. Dan dalam penglihatan Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang, keponakannya itu lebih hebat daripada anak laki-lakinya, sehingga Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah kemudian didaulat oleh uaknya itu atau oleh Pangeran Walangsungsang itu untuk menjadi penerusnya. Dan ketika didaulat menjadi penerusnya itu, Pangeran Walangsungsang sendiri atau Pangeran Cakrabuana sendiri masih segar bugar. Sementara anaknya, anak laki-laki daripada Pangeran Walangsungsang yang dalam riwayat disebut sebagai Pangeran Carpon, itu menjadi penguasa di Cirebon Girang. Ini asumsi dari pendapat yang pertama. Namun asumsi daripada pendapat yang kedua ini yang lebih masuk akal menurut saya, pemirsa. Dalam asumsi yang kedua ini, mereka pada umumnya menyatakan bahwa diangkatnya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai penerus Pangeran Cakrabuana ini karena semata-mata Pangeran Cakrabuana waktu itu tidak mempunyai anak laki-laki. Menurut pendapat ini, bahwa mula-mula Pangeran Cakrabuana dari ketiga istrinya itu, mula-mula ke-8 anaknya itu lahir secara berturut-turut itu perempuan semua. Jadi Pangeran Cakrabuana ini kan yang pertama itu menikah dengan Nyi Endang Gelis, kemudian menikah dengan Kencana Larang, dan kemudian menikah dengan Nyi Mas Rasajati. Dan anak pertama dari 3 wanita itu secara berturut-turut itu hingga anak ke-8-nya itu perempuan semua. Dan peristiwa itu menurut asumsi pendapat ini
sampai pada tahun 1479. Jadi artinya ketika anak pertama Pangeran Walang Sungsang itu sudah gadis, Nyimas Pakungwati itu, beliau itu, Pangeran Walang Sungsang itu dikisahkan belum mempunyai anak laki-laki. Padahal beliau sudah memiliki 8 orang anak. Sehingga karena hal itulah kemudian Nyimas Dalem Pakungwati dinikahkan dengan keponakannya Syarif Hidayatullah itu. Dan setelah pernikahan antara Nyimas Dalem Pakungwati dengan Syarif Hidayatullah itu, barulah Syarif Hidayatullah itu didaulat menjadi penguasa Cirebon selanjutnya. Dan dalam asumsi ini juga pemirsa bahwa setelah Sunan Gunung Jati menjadi sultan di Cirebon, rupanya nantinya itu dikisahkan Pangeran Walang Sungsang itu istrinya itu, salah satu istrinya itu melahirkan anak laki-laki yang kelak dikenal sebagai Arya Mengger dan Pangeran Caruban itu. Jadi ini memang asumsi yang kedua. Asumsi yang kedua ini pemirsa umumnya itu didasarkan pada naskah Kuningan ya. Sementara asumsi yang pertama yang sebagaimana yang telah dijelaskan itu biasanya itu dasarnya itu carita Purwaka Carubanagari. Dalam carita Purwaka Carubanagari, Pangeran Caruban itu anak Pangeran Walang Sungsang yang laki-laki itu sudah lahir sejak dulu begitu. Bahkan Sunan Gunung Jati sebelum jadi sultan pun sudah ada, sudah besar. Jadi ini karena kontroversi sumber sejarah yang ada itulah maka ya alasan daripada mengapa Pangeran Walang Sungsang menunjuk keponakannya menjadi penggantinya itu ya masih kontroversi dan beraneka ragam. Tapi yang jelas seperti itulah pemirsa dua alasan mengapa Pangeran Walang Sungsang menunjuk keponakannya Syarif Hidayatullah menjadi penggantinya, yaitu menjadi penguasa di Cirebon.